Shalom Jemaat Tuhan, bersama saya Kirana akan menyampaikan info sepekan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Somebody praise the Lord with me, sing out joyfully now. This is the season that will raise time for victory now. Right now, I praise You before I've seen it, 'cause You always finish what You started in me. If You said it, You'll do it. Right now, I praise You before I've seen it, 'cause You always finish what You started in me. If You said it, You'll do it. Through You, I can do anything. I can do all things, 'cause it's You who gives me strength. Nothing is impossible. Through You, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that You're here with me. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap. Mari mengadakan mesbah keluarga kembali. Mesbah keluarga dapat diadakan dengan teman, tetangga, atau keluarga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Fellowship Pria Sukacita hari Selasa, tanggal 29 Juli, jam 6:30 di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis, 31 Juli, jam 6:30 di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya pada hari Sabtu pukul 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas, diharapkan untuk hadir. Ibadah raya pada hari Minggu, 3 Agustus pukul 8 pagi di gereja. Khusus di bulan Agustus, perjamuan kudus yang biasanya diadakan pada minggu pertama akan diadakan pada minggu kedua. Ibadah anak pukul 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga.
Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Ibadah Raya Spesial Kemerdekaan pada hari Minggu, 17 Agustus secara khusus akan diadakan pada pukul 4 sore di gereja. Akan diadakan berbagai perlombaan dan door prize dengan hadiah yang menarik. Jadi silahkan persiapkan diri Bapak Ibu Saudara bersama dengan komisi masing-masing. Akan diadakan lomba yel-yel dan ucapan kemerdekaan dari tiap komisi dengan ketentuan sebagai berikut. Durasi tidak lebih dari 2 menit, dalam bentuk video, dan dikumpulkan paling lambat 12 Agustus 2025. Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Dina. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tanggal 21 Juli, Ibu Intan Aldita. Pada 24 Juli, Dahayu Betari Kila Sinaga. Tanggal 27 Juli, Ibu Ambarwati Pamungkas, Saudari Deborah Rosa Juliana, dan Veronica Alia Saputri. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Penuh sukacita, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Mungkin bisa tengok kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik, sangat-sangat baik ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan kita ya Bapak Ibu. Nanti akan kita baca dengan suara yang keras dan penuh dengan iman. Di dalam Yakobus 1 ayat 3, dalam hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Allah saja hati kami merasa tenang Tuhan Yesus. Seberapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan pasti ada ketenangan, damai, sejahtera, dan sukacita. Boleh lambaikan tangan dan berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita, pemelihara hidup kita terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat-Mu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati
menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya, itu. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Terima kasih Kau sertai langkah kami Yesus. Sepanjang hidupku, dekat padamu, hanya dekat padamu. Selalu ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Yesus, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin ya bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Yesus. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup kami selama-lamanya Tuhan. Dalam hidup sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan selama-lamanya Tuhan. Selamanya, selamanya Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau baik dalam hidup kami. Mari rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Rasakan berkat daripada Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan Yesus masih berikan kita kesempatan untuk memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Engkau penolong kami yang setia Tuhan Yesus. Engkau penolong kami yang sejati Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan Yesus, hati kami tenang Tuhan. Hanya dekat dengan hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Haleluya, Kau
Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat-saat indah bersamamu Tuhan Yesus, melewati segala musim kehidupan kami Tuhan. Satu hal kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Bahkan Engkau selalu memperhatikan kami, mempedulikan setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh hidup kami hanya karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Semua dari kami di tempat ini, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau baik. Engkau luar biasa Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyanyikan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Masuk di dalam hati Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku ingin selalu bersekutu dengarkan hati setiap kami Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Yesus. Ya Tuhan, sungguh indah bersamamu ku ingin. Ya Tuhan Yesus, bersekutu dengan selama-lamanya tinggallah dalam hidup kami Tuhan. Bersamamu selamanya. Katakan sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Katakan sekali lagi sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu.
pemelihara kehidupan kami Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna bagi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Yesus. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan, kami menemukan damai sejahtera, sukacita, ketenangan Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan melalui setiap pujian, penyembahan kami, perkataan kami, penyembahan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai dan bernyanyi untuk Tuhan karena Dialah penolong kita yang sejati dan sahabat kita yang sejati. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingmu, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Kau sumber kuat kami Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, hidup yang kupilih membuat kami berarti. Karena Yesus Tuhan Tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingmu, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang sama-sama katakan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau sahabat kami selama-lamanya Tuhan, di sisiku. dan Kau sumber kekuatan kami. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau pernah jemu-jemu ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat
Bapak Ibu masih kuat berdiri bersama? Mari katakan sehat, sehat, sehat. Ini yang luar biasa ini ya. Mari katakan kanan kirinya sehat, sehat ya kan. Kita akan pujikan bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih setianya untuk kita semuanya. Yes. Kaulah satu-satunya. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh keyakinan, kita akan memuji nama Tuhan. Dia sumber satu-satunya untuk kita semua. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran dan selalu benar. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya sumber satu-satunya, Yesus namanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran dan selalu benar. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dia sungguh baik bagi kita semuanya, karena Dia sumber satu-satunya pengharapan kita semuanya. Yesus namanya. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkau Yesusku. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Mari semua katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa
semuanya, silakan duduk Bapak Ibu. Sambil refleksi, tarik nafas, Tuhan Yesus baik. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, kami undang untuk anak-anak sekolah minggu generasi penerus kita di gereja ini. Mari yang terhormat, adik-adik sekolah minggu yang luar biasa, dimohon untuk maju ke depan. Mari, ini Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Mari bersama Bapak Ibu semuanya, kita akan memperingati putra-putri generasi penerus gereja tempat ini. Kiranya Tuhan memampukan menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang dipakai pada masa mudanya dan pada masa tuanya nanti. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Kak Sena berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita sama-sama berdoa memberkati adik-adik sekolah minggu. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami membawa anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati masa sekolah mereka, masa belajar mereka, masa tumbuh kembang mereka. Kiranya mereka terus berada dalam naungan-Mu saja Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati setiap kedua orang tua mereka dalam mendidik dan mengajar, setelah menuntun mereka untuk bisa lebih lagi mengenal Tuhan. Dan kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka. Kiranya apa yang sekolah minggu ajarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan mereka. Kami tahu Bapa, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, mari silakan yang terhormat anak-anak sekolah minggu. Ini rombongan terakhir Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan untuk doa syafaat. Pendoa syafaat mempersiapkan diri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Satu kebahagiaan buat kami Bapak,
bila mana selama hidup kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab dia memberikan keyakinan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah melupakan kami. Sekalipun orang-orang dekat kami melupakan kami, meninggalkan, namun satu keyakinan dan iman kami bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Masa depan kami sungguh ada. Dan saat kami hari ini harus melewati berbagai proses, kami percaya bahwa Allah memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami satukan hati berdoa bagi bangsa kami. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah bagi bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan, ketenteraman, kesejahteraan, persatuan, persaudaraan biarlah terus melimpah bagi bangsa kami. Kami rindu Bapa bahwa NKRI terus tegakkan di negeri kami ini. Kami mencintai bangsa kami Bapa, dan kami mengasihi, mohon berkat-Mu, perlindungan Tuhan bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa Bapa untuk bangsa kami dan seluruh jajarannya. Segala pemberian kota, wilayah, daerah, biarlah semuanya dalam naungan Tuhan, semuanya dalam berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi setiap daerah-daerah yang mereka membenci akan pemberitaan Injil-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil buat mereka untuk percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Biarlah gereja-Mu, pekerjaan Tuhan, Injil-Mu semakin ditegakkan di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami membawa bagi gereja kami di tempat ini dalam tangan Tuhan. Biarlah keberadaan gereja di tempat ini menjadikan berkat, berdampak bagi setiap lingkungan yang ada. Boleh membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami berdoa Bapak untuk pengembangan tempat ini. Bapak kembali dan seluruh staf pembelajaran yang ada, segenap pengerja aktivis pelayan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, pengurapan Tuhan, hikmat daripada Tuhan boleh menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap program-program gereja-Mu yang ada, setiap persekutuan yang ada, dari setiap komisi yang ada, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami seluruh umat-Mu boleh bertumbuh bersama dalam gereja-Mu di tempat ini, dan kami semakin bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi biarlah berkat dan kasih-Mu bagi seluruh sidang jemaat di tempat ini terus setia, terus taat di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kerinduan kami bahwa hidup kami ini biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, bahwa kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Janjinya tidak pernah ingkar janji atas setiap rencana kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin.
Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bagi diberi bersama-sama. Kita akan memperkatakan iman kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau ada di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh teruji di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama dengan katakan iman kita. Kaulah Tuhan, Engkau berjanji atas setiap kami bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya, untuk selamanya kami tetap setia, tetap melayani Engkau Tuhan, apapun keadaan kami hari ini. Yes. tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti amin. di sepanjang hidupku, Untuk selamanya, selamanya ya Tuhan, ku kan kami tetap setia. melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
Tuhan seperti-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Amin. Seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, Yesus. Mari kita datang menyembah Dia. Buka hatimu pagi hari ini. Sebab tiada Tuhan seperti Engkau, Yesus. Kami mau menyembah-Mu pagi ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Biar hadirat-Mu di tengah kami pagi hari ini menaungi hati kami, menaungi hidup kami, Yesus. Bentuk hidup kami seturut kehendak-Mu, seturut rencana-Mu, Tuhan. Haleluya. Ini kami, Yesus. Ini hati kami, Tuhan. Kami mau sujud. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hati kami, Bapa. Ini hidup kami. Bentuk hati kami. Bentuk hidup kami seperti bejana-Mu pagi hari ini, Yesus. Kami siapkan hati kami di hadapan-Mu. Dan kami mau memberikan yang terbaik, Tuhan, kepada-Mu. Hati kami, Yesus, yang Kau inginkan. Hidup kami yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, pagi hari ini. Kami boleh datang kepada-Mu. Kami boleh menaikkan pujian, pengagungan. Kami boleh menaikkan penghormatan bagi Engkau, Allah kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Setiap janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Biarlah kami undang Engkau, ya Roh Kudus, menaungi setiap hati kami, hidup kami, agar kami boleh belajar mengerti hari-hari ini kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi kehendak isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau Mas Anang tadi katakan, sebutkan 3 kali ya. Sehat, sehat, sehat. Saya ingin kita sama-sama katakan waras, waras, waras. 1, 2, 3. Waras, waras, waras. Amin. Luar biasa ya. Baru saya tahu di kota Jawa ini, waras itu artinya juga sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Itulah yang harus kita imani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biar hidup kita selalu waras. Waras jasmani dan waras rohaninya. Amin. Puji Tuhan. Di bulan Juli ini tema kita masih berbicara tentang karakter murid Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan tema persiapan menyambut kedatangan Yesus. Ini berbicara mengenai karakter.
Jadi ada hubungannya dengan karakter. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus, yaitu karakter kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus, seperti khotbah saya bulan lalu, ini sangat berhubungan sekali ya, bahwa keadaan dunia saat ini tidak sedang baik. Saya selalu mengulang ini ya, jadi tema bulan lalu saya ingin tekankan lagi pada pagi hari ini. Bahwa di sana dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Di situ disebutkan cinta uang, hamba uang, sombong, berfitnah, melawan orang tua, tidak berterima kasih, tidak peduli terhadap agama, tidak mengasihi, tidak berdamai, menjelekkan orang, tidak bisa menahan diri, garang emosian, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, belagak tahu, nafsu, rajin bergereja atau beribadah tetapi tidak menjadi pelaku firman, diajar tetapi tidak mengenal kebenaran atau keras kepala, akal bobrok, iman tidak tahan uji, suka menentang kebenaran. Nah, firman Tuhan ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, sebagai orang percaya, seperti yang saya sampaikan, bahwa ini adalah merupakan keadaan manusia. Ini merupakan suatu karakter manusia di akhir zaman ya. Nah, nanti kita akan pelajari bahwa ini ada sebelah ini ya, kiri Bapak Ibu ya. Krisis karakter manusia akhir zaman nanti seperti ini. Sudah terjadi dan nyata di sekitar kita. Dan sebelah kanan Bapak Ibu itu merupakan Christ karakter, jadi karakter Kristus. Nah, di akhir zaman akan diperhadapkan dengan dua karakter yang sangat berbeda sekali ya. Karakter akhir zaman dan karakternya Kristus. Jadi setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan akan diperhadapkan dua karakter. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan mengalami krisis karakter atau karakternya Kristus itu ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, amin. Nah, oleh sebab itu seperti tema tadi yang saya sampaikan bahwa persiapan menyambut kedatangan Yesus. Jadi setiap orang percaya kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Saya tidak berbicara mengenai kiamat ya. Kalau menurut pemikiran saya, kiamat itu ada dua. Kiamat secara global artinya berakhirnya dunia ini ya. Tetapi ada kiamat yang kedua, yaitu kematian yang tidak bisa kita hindari. Ya, kiamat setiap orang itu memiliki yang kedua, kiamat kematian. Maut menjemputnya, seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Bapak Ibu, saya pernah dikunjungi oleh tamu ya. Tiba-tiba kaget. Dan pada waktu itu keadaan rumah pada waktu itu kondisinya memang tidak sedang dalam keadaan rapi, bersih. Nah, saudara bisa bayangkan ketika ada seorang tamu mengunjungi rumah kita dan keadaan rumah kita itu kotor, tidak bersih, kemudian berantakan, tidak disapu, banyak debu di mana-mana. Gimana perasaan saudara? Pasti merasa malu ya. Apalagi yang datang itu bukan orang biasa, melainkan pejabat, mungkin presiden ya. Kita andai-andai ya, presiden mungkin datang ke rumah kita. Kemudian apa yang lebih mirisnya lagi kalau itu berbicara mengenai hati kita yang tidak bersih, hati kita yang kotor, berantakan, penuh debu, penuh sampah. Ketika datang raja segala raja itu, gimana perasaan kita? Malu tidak? Pasti kita akan merasa malu. Kita tidak merasa tidak layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, persiapan ini harus sejak dini ya. Kita harus mempersiapkan diri
Kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, ini firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak diduga. Jadi tidak ada seorang pun tahu. Firman Tuhan hanya mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga, itu ya yang diwarnai ya. Berjaga-jaga senantiasa, siap sedia. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Yesus kedua kali. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. Siap sedia sejak saat ini ya. Sama firman Tuhan katakan seperti hamba-hamba yang jahat dan yang tidak setia. Mereka berkata, Tuanku tidak datang-datang. Lihat, kita akan baca di dalam Matius 24 ya. Matius 24 ayat 48 sampai 50. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Nah, Bapak Ibu lihat di ayat ini di sana dikatakan bahwa ada hamba-hamba yang jahat dan tidak setia. Mereka berpikir, wah Tuhanku tidak datang-datang. Akhirnya apa? Mereka mulai memukul hamba-hamba yang lain. Artinya apa? Mereka mulai kasar, mereka mulai garang, mereka mulai tidak penuh dengan kasih. Mereka menghajar hamba-hamba yang lain. Hidup mereka menjadi jahat. Kemudian apa? Mereka makan dan minum dengan pemabuk-pemabuk. Artinya apa? Mereka hidup dalam pesta pora, dalam keinginan duniawi. Mereka berbuat sesuka hati mereka dan hidup dalam dosa. Inilah firman Tuhan katakan hamba-hamba yang jahat dan yang tidak setia. Mereka berpikir, Tuhan masih lama datangnya. Tuhan masih jauh. Dari sejak, saya punya teman ya. Saat ini teman saya itu sudah meninggalkan agama ya. Ketika saya mulai bersaksi tentang dia, mengingatkan kembali tentang kasih Yesus, mengingatkan lagi tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Apa yang dia katakan? Dari sejak saya kecil sampai sekarang, banyak hamba-hamba Tuhan berkata, Tuhan Yesus datang sebentar lagi. Tuhan Yesus sampai datang sebentar lagi. Sampai saya sudah tua dan dewasa, Tuhan Yesus tidak datang-datang katanya. Benar ya? Jadi saya ingin katakan bahwa hari kiamat seperti yang saya sampaikan, hari kiamat itu ada dua. Ya, mungkin kita tidak berjaga-jaga dalam hal kiamat yang global ya, berakhirnya dunia. Tetapi kita tidak tahu kiamat yang kedua, kematian akan menjemput saya dan Bapak Ibu. Kapanpun saatnya tiba-tiba. Bagaimana kalau kita tidak mempersiapkan diri sejak saat ini? Wah, kehidupan kita akan menjadi seperti orang-orang yang malang. Nah, Bapak Ibu, krisis karakter manusia akhir zaman sudah nyata di hadapan kita, di depan kita ya. Seperti yang kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 tadi. Ini akibat rusaknya gambar diri manusia. Krisis karakter pertama kali itu terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah mulai krisis karakter rusak. Disitulah mulai krisis karakter hancur. Akibat dosa, gambar diri Allah, karakter Allah sudah rusak oleh karena dosa manusia. Jadi akibat kehilangan karakter Allah yang ilahi itu, yang sempurna, manusia cenderung untuk berbuat dosa. Sifat-sifat yang rapuh, mudah tersinggung. Benar? Banyak kan orang-orang Kristen. Di sini tidak ada ya, sini wah seperti Mas Kris saya katakan bahwa jemaat di sini tahan banting ya, seperti
khotbah Mas Kris tahan banting. Wah, orang Kristen yang tahan banting. Tetapi apa yang terjadi? Karena akibat dosa, gambar diri Allah rusak, hancur, manusia cenderung untuk mudah tersinggung, rapuh, tidak tahan banting. Ada pepatah kuno berkata bahwa palu menghancurkan kaca, tetapi palu membentuk baja, ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, ketika itu kita mudah putus asa, mudah marah, mudah kecewa, mudah tersinggung. Hal ini sama seperti kaca yang rentan dengan benturan, ya. Benar tidak? Kalau orang bawa kaca kan harus hati-hati kan, tidak asal aja. Kalau tersenggol dinding, hancur pasti toh, benar tidak? Tapi jemaat sini tidak seperti kaca, amin. Seperti baja, amin. Tahan banting. Kalau ditegur, puji Tuhan, saya lagi dibentuk. Jemaat sini kuat-kuat ya, dibanting seperti baja tadi. Mengalami ujian, mengalami pukulan-pukulan. Itu yang akan membentuk sehingga menjadi sesuai keinginan baja yang terbaik. Menjadi baja yang luar biasa, sesuatu yang sangat berguna. Jadi Bapak Ibu, karakter itu juga dibentuk dari setiap ujian, setiap pencobaan yang kita hadapi. Amin. Bagaimana karakter kita akan terbentuk kalau kita tidak pernah mengalami ujian, tidak pernah mengalami pencobaan dan lain sebagainya. Karakter itu akan dibentuk ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi permasalahan, karakter kita akan dibentuk. Seperti baja, dipukul berkali-kali, dia akan tetap kuat. Tidak seperti kaca tadi ya. Jangankan palu, tersenggol dinding sedikit pecah, ambruk. Nah, Bapak Ibu, dari gambar diri yang sudah rusak tadi ya, hanya melalui Yesus Kristus manusia dapat dipulihkan, dibenarkan, dan menemukan kembali gambar diri Allah yang penuh kasih. Ingat ya, karakter Allah seperti Bapak Gembala sampaikan minggu yang pertama, karakter terutama orang percaya, orang Kristen adalah lupa. Lupa. Waduh, Bapak Gembala ini lupa ini. Padahal singkat ya. Karakter orang percaya, orang Kristen yang terutama adalah KASIH. Wah, balik lagi anak sekolah minggu. Tolong Mbak Ambar ajarin lagu sekolah minggu. Kasih itu merupakan karakter terutama dalam kehidupan orang percaya dan orang Kristen ya, orang percaya. Nah, kita akan melihat karakter Kristus. Karakter Kristus dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Di sini dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus menekankan dalam suratnya kepada jemaat Kolose, menjelaskan bagaimana karakter seorang percaya, bagaimana karakter pengikut Kristus itu harus memiliki yang seperti itu ya. Yang ditandain kuning. Nah, itu harus dimiliki oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Ini merupakan suatu karakter Kristus yang Tuhan mau, yang ada di dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan. Amin.
Seperti pepatah Irlandia, ya, seperti pepatah Irlandia, lebih baik menjadi manusia yang berkarakter daripada menjadi manusia kaya. Amin. Saya sampaikan di ibadah Pondok Daud ya, EPD, bahwa adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Ingat ya, adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Untuk apa orang berilmu tinggi tetapi dia tidak punya adab? Tidak ada yang perlu dihormati ya. Karena firman Tuhan katakan karakter itu yang paling utama. Adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Sama seperti pepatah Irlandia tadi katakan, bahwa lebih baik menjadi manusia yang berkarakter daripada menjadi manusia yang kaya. Tapi Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen itu senangnya mengejar kekayaan. Amin. Banyak ya. Bahkan hamba Tuhan pun banyak mentereng gitu. Kalau ada di IG itu pastor in style, dari atas kepala itu sampai ke kaki itu dihargai semua. Apapun yang dia pakai itu dihargai. Keluar semua nilai-nilainya, jam tangan, baju dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya. Semua orang mengejar kekayaan, tetapi kita harus sadari bahwa seperti pepatah Irlandia tadi katakan bahwa karakter manusia yang berkarakter itu lebih baik daripada manusia yang kaya, Oleh karena apa? Ini benar. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, firman Tuhan katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang daripada iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena cinta uang, manusia stres, selalu berpikir uang, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Di mana-mana, seperti lagunya apa? Semua orang memikirkan duit, seperti itu ya. Saya tidak tahu lagunya. Jadi memang benar firman Tuhan sudah tekankan bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Kalau orang cinta uang, 2.000 pun berharga, benar tidak? Saudara pernah mendengar berita gara-gara uang parkir 2.000 bisa nyawa melayang loh. Itu merupakan akar kejahatan cinta uang. Jadi kalau benar seperti pepatah tadi, karakter manusia itu yang lebih baik daripada orang mau menjadi cepat kaya. Karena orang yang menjadi cepat kaya itu bisa menggunakan berbagai cara. Kata orang halal, haram, hantam ya. Jadi walaupun halal, haram, hantam seperti itu ya. Apapun bisa dilakukan oleh karena apa? Cinta uang seperti itu ya. Orang bisa korupsi dan lain sebagainya. Tidak takut kepada Tuhan. Mereka lebih mengejar kekayaan. Mereka menganggap bahwa nama baik itu tidak penting. Karakter itu tidak penting. Yang penting cuan seperti itu ya. Yang penting uang, sedikit-sedikit uang. Benar, seperti istilah seperti ini ya, istilah beragama tapi tidak bertuhan. Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Beragama tetapi tidak bertuhan. Artinya apa? Seseorang bisa menjalankan ritual keagamaannya luar biasa. Seperti dewa ya mungkin ya. Melaksanakan agamanya dari Senin sampai Minggu semuanya tekun dilakukan ritual agama. Tetapi apa? Tetapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Beragama tetapi tidak bertuhan. Tangkap? Bingung ya masih ya? Jadi seperti ini ya, banyak orang beragama seperti Kristen KTP. Agamanya Kristen. Tetapi perilakunya tidak menggambarkan Kristus ada di dalam kehidupannya. Seperti yang saya sampaikan, tidak heran yang kalau daerah saudara-saudara kita daerah seperti, istri saya tahu pernah melayani itu, orang bisa
Hari Minggu ibadah tetap. Saya punya teman satu dulu sama-sama kami melayani di pedalaman, tetapi beda gereja ya. Dia sharing. Di sana biasa hal seperti itu, ke gereja, setelah gereja bisa kembali kehidupan asalnya, minum-minum, mabuk dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu hal yang biasa di sana. Makanya seringkali ditegur banyak hamba Tuhan. Beragama tetapi tidak bertuhan. Mereka menjalankan ibadah mereka, ya rajin sekali ya. Bahkan mereka berkata seperti ini, kalau hari Minggu tidak gereja tuh rasanya hati ini kosong. Saya tidak tahu apa maknanya ya. Kalau tidak gereja tuh rasanya enggak enak katanya. Tetapi ke gereja itu ya seperti tadi, rutinitas. Kristus tidak nampak di dalam kehidupan mereka. Karakter mereka tidak diubahkan seperti Kristus. Masih hidup di dalam kemabukan, suka berjudi, suka menipu, suka mencela, mencaci maki, suka bergosip, pendendam dan lain sebagainya. Lihat. Ini bukan merupakan karakter Kristus. Seperti yang kita bahas tadi, pendendam, menyimpan sakit hati dan lain sebagainya. Karena semua itu bertentangan dengan karakter utama Kristus tadi, yaitu kasih. Oleh sebab itu, biarlah kasih itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Karakter itu harus mengubah hidup kita, amin. Jangan tegak ya Bapak Ibu ya. Memang agak keras ini firman Tuhan pagi hari ini ya. Nah, jadi jangan heran orang pergi ke gereja, rajin ke gereja, beribadah, mungkin setiap hari maunya ikut persekutuan, tapi hidup mereka tidak diubahkan. Karakter mereka masih seperti biasa saja, seperti itu ya. Sama seperti yang saya sampaikan di IPD, sama seperti Yudas Iskariot. Lihat. Setiap hari dia bersama Yesus, hidup bersama Yesus, mendengarkan firman Tuhan setiap waktu, melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Tetapi semua itu tidak mengubah karakter, tidak mengubah sifat Yudas Iskariot yang suka mencuri. Sebagai seorang bendahara, sebagai murid Kristus bendahara yang dipercaya untuk memegang kas keuangan pada waktu itu. Yudas itu suka mencuri, korupsi. Makanya dia sanggup menjual Yesus dengan 30 keping perak. Luar biasa sekali. Sangat murah sekali harga Yesus. Dia tidak menghargai anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak orang Kristen hari-hari ini menjual, melepaskan imannya hanya 30 keping perak. Begitu murahnya. Mereka tidak tahu bahwa anugerah keselamatan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu luar biasa. Perjalanan Yesus sampai ke Golgota itu luar biasa. Penuh penderitaan, penuh kesengsaraan. Kalau saudara tahu penderitaan Kristus ketika sampai di puncak Golgota, saudara tidak akan meninggalkan Kristus, amin. Saudara akan tetap menjaga hati, tetap hidup di dalam kasih Kristus, karakter Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab Bapak itu kita melihat seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dua karakter yang akan saling bertentangan ini diumpamakan oleh Yesus menjelang akhir zaman. Kalau Bapak Ibu nanti sebagai PR di rumah ya, Bapak Ibu bisa melihat, membaca di dalam Matius pasal 24, pasal 25 itu berbicara khotbah Yesus perumpamaan tentang akhir zaman. Di sana dikatakan, nah ini dua karakter ini yang berbeda. Saya tidak akan dengan detil ya menjelaskan. Ini kambing dan domba. Ini merupakan dua karakter yang sangat berbeda sekali menjelang akhir zaman. Apakah kita akan menjadi kambing atau menjadi domba? Seperti itu ya. Domba itu adalah gambaran orang-orang benar yang mudah diarahkan
mudah dinasehati, tidak keras hati, hidup dalam komunitas. Ingat ya, domba itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau kambing bisa. Kambing itu mandiri, bisa. Bandel, karena dia bandel, suka cari makan sendiri kayak gitu ya. Dia tidak takut, nah itu bandel. Nah domba itu tidak bisa, dia harus hidup berkelompok, berkomunitas ya seperti itu ya. Nah jadi kambing itu ibarat gambaran orang-orang yang hidup penuh dengan pemberontakan, bebal. Hidupnya itu sulit untuk diarahkan, ditegur. Suka menyendiri seperti saya katakannya. Hati-hati ya orang-orang yang suka menyendiri ya. Nah, yang terakhir, kambing suka menandu. Kambing suka menandu, ini yang bahaya sekali. Jadi orang Kristen jangan suka menandu apa? Saudara-saudaranya yang lain ya. Amin. Kalau suka menandu artinya karakter kambing seperti itu ya. Nah, kita akan melihat bahwa di akhir zaman ada dua karakter yang sangat berbeda yang diumpamakan oleh Yesus. Kemudian apa? Kita akan melihat kembali ini ya. Kita tahu bahwa ini di Matius 13 ya, berbeda pasal. Tetapi ini berhubungan dengan karakter menjelang akhir zaman ilalang dan gandum seperti itu ya. Jadi membedakan memang sulit sekali membedakan gandum dan ilalang. Apalagi pada waktu masih muda ya. Keduanya ini sangat mirip sekali. Jadi untuk bisa membedakan ilalang dan gandum ini, tunggu sampai masa berbuah, benar sekali. Makanya firman Tuhan ngomong, jangan dicabut. Kalau cabut ilalang, nanti gandumnya juga akan tercabut. Oleh sebab itu biarkan saja. Ini berbicara mengenai hidup di dunia ya. Bahwa di dunia ini ada yang jahat, ada yang baik. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan perumpamaan menjelang akhir zaman. Apakah kita akan menjadi ilalang atau menjadi gandum? Kemudian, nah ini seperti Matius 25 tadi ya. Ini berbicara mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi 5 gadis bijaksana itu membawa minyak tambahan sebagai persiapan menyambut kedatangan mempelai Kristus. Sedangkan 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan apa-apa. Makanya saya katakan, kalau kita menjadi orang yang bijak, kita harus mempersiapkan minyak. Minyak itu berbicara pengurapan. Berbicara pengurapan Roh Kudus. Hidup orang percaya harus diurapi Roh Kudus. Hidup disucikan. Dipilih khusus seperti itu ya. Jadi semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu biasanya mendapatkan minyak urapan seperti nabi-nabi mengurapi Daud dan lain sebagainya. Dikhususkan. Oleh sebab itu kita harus menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana yang selalu mempersiapkan diri. Ini artinya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mempersiapkan minyak, mempersiapkan iman kita, hidup kita, karakter kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin. Amin. Ya. Kemudian, nah ini ya. Pada umumnya manusia itu memiliki beragam karakter ya dan sifat yang berbeda-beda. Kita mengenal ada 3, dulu ada 3 ya. Tak tahu saya di Google ternyata bertambah lagi. Dulu saya kenal introvert, extrovert, ternyata ada ambivert. Ya, ambivert. Introvert itu bicara orang yang suka menyendiri sendiri gitu ya. Kalau extrovert itu suka begaul dan lain sebagainya. Kemudian ambivert itu bisa di antara introvert dan extrovert. Jadi dia bisa sendiri, bisa ketika bersama-sama juga dia merasa nyaman seperti itu ya. Itu ambivert. Tidak apa-apa ya kita belajar sedikit mengenai ini pelajaran psikologi kejiwaan sebenarnya ya. Berbicara mengenai karakter manusia seperti itu. Mengenal karakter manusia. Nah, tidak hanya sampai di situ, tetapi menurut tes MBTI, MBTI, kalau Mas Kes bilang apa? GPTI, GPTI ya maksudnya ya. Ya, menurut tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, kepribadian itu dibagi menjadi 4. Dari introvert tadi kok sekarang jadi 4. Sanguin, melankolis, pragmatis, dan
koleris. Kita tahu ya ini ya. Tapi tidak perlu dalamnya ya, tidak perlu kita mengenal secara dalamnya lagi. Oh, Sanguin ini orangnya apa? Panjang sekali ya, pusing. Ternyata dari 4 ini dibagi lagi menjadi 4. Akhirnya menjadi 16 tipe kepribadian atau karakter manusia. Rumit ya? Saya lihat ternyata lebih rumit lagi kalau orang yang mengalami gangguan kepribadian. Lebih rumit lagi. Saya lihat kemarin, saya cari bahannya, banyak saya cari bahan. Wah, sampai berapa lembar saya cari. Ternyata lebih rumit lagi kalau orang sudah mengalami gangguan kepribadian. Ada klaster A, B, C. Wah, rumit. Betul-betul rumit sekali ya. Sangat sulit kalau kita mempelajarinya. Tetapi Bapak Ibu, dari 16 tipe ini tidak penting ya. Saya ingin katakan ini tidak penting. Tetapi semua tipe 16 ini harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Harus menjadi satu. Ingat ya, harus menjadi satu. Saya tidak membahas 16 tipe kepribadian manusia. Semua kita memiliki tipe masing-masing kepribadian kita. Oh, kita orang yang suka bergaul dan lain sebagainya. Tidak peduli semua itu, amin. Yang harus kita fokus adalah yang pertama, karakter Kristus. Semua orang percaya, semua orang Kristen harus tertuju kepada karakter Kristus. Itu yang paling penting, karakter Kristus. Apapun karakter kita di sini ya, harus tetap fokus kepada menjadi karakter Kristus. Itu tujuan akhir kita. Menjadi karakter Kristus, serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus, serupa dengan gambarnya. Kembali lagi keinginan Allah untuk memulihkan gambar diri kita. Memulihkan karakter manusia yang sudah rusak tadi. Oleh karena apa? Oleh karena dosa manusia tadi. Oleh karena itu hanya melalui Yesus. Ketika hidup kita berubah, hidup kita diubahkan, kita bertobat, kita mulai kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Disitulah karakter kita harus diubahkan menjadi seperti Kristus. Mungkin kita memiliki banyak kelemahan ya. Karakter kita banyak kekurangan. Saya juga tidak menganggap bahwa saya sempurna. Dalam diri saya mungkin tidak ada di dalam 16 tipe ini kemungkinan ya. Tetapi ini tidak penting. Dulu zaman saya dulu tidak pernah mempelajari ini. Ya, amin. Rumit, pusing kalau kita mempelajari. Tetapi kita hanya fokus saja kepada satu karakter. Yaitu siapa? Karakter Kristus itu harus ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus mempersiapkan diri kita. Karakter kita harus benar-benar turut dengan firman Tuhan. Hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Setiap hari. Firman Tuhan harus tinggal di dalam hidup kita. Mengubah hidup kita. Mengubah karakter kita yang buruk. Mengubah karakter kita yang sudah rusak. Amin. Sebagai yang terakhir. Ya, ini yang terakhir ya. Di dalam Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang saya tekankan pagi hari ini, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Jangan hidup seperti orang bebal firman Tuhan. Jangan hidup seperti orang bodoh. Sama seperti kambing tadi, tidak mau diajar, tidak mau dibentuk hatinya dan lain sebagainya. Ada 3 hal. Sebagai yang terakhir ya, ini kesimpulannya dari yang kita bahas pagi hari ini. 3 hal yang ditekankan di ayat ini. Pertama, hati-hati dengan cara hidupmu. Yang pertama ingat ya, hati-hati dengan cara hidupmu. Lihat, apakah hidup saya saat ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua,
Pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Amin. Kita bersyukur kalau kita sampai hari ini kita diberikan anugerah kemurahan oleh Tuhan masih bisa menikmati hidup. Kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu ketika COVID, banyak saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Kita patut bersyukur, dan selagi kita diberikan waktu ini, firman Tuhan katakan dengan tegas, pergunakanlah waktu ini dengan bijaksana. Jangan seperti hamba-hamba yang jahat. Wah, Tuhan masih lama, hidup sesuka hati, hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus mempergunakan waktu dengan bijaksana. Yang ketiga, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang sangat penting. Hidup sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita lakukan. Amin. Harus melakukannya dengan kasih. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan kasih. Amin. Sebab karakter utama Kristus itu adalah kasih. Saya tekankan kembali. Kasih itu menutupi banyak hal. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita hidup saat ini mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bagaimana hidup kita saat ini? Apakah sudah benar cara hidup kita? Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan bijaksana? Apakah kita mengerti kehendak Tuhan? Amin buat firman Tuhan. Saya persilakan pemusik WL Singer. Sambil merenungkan firman ini, kita naikkan pujian. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku, hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Amin. Biar mata kami seperti matamu, Yesus. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Bapa kau setia, Bapa kau setia. Amin. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, kerinduanku tinggikan nama. Amin.
ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, amin, seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti. Katakan, ubah hatiku seperti hatimu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami, inilah doa kami Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu ya Tuhan, kasihmu Tuhan. Biar mata kami boleh memandang seperti matamu, biar mataku pancarkan seperti matamu, mancarkan kasihmu, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Sekali lagi naikkan doa kita, permohonan kita, biar Dia mengubah hati kita. Ubah hatiku menjadi seperti hati-Mu ya Tuhan, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu, ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu terus menjadi pelita bagi langkah-langkah kami Tuhan. Hari ini sekali lagi Engkau berbicara bagi kami, bagaimana kami boleh terus membawa hidup kami serupa menjadi
pribadi yang memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan membawa hidup kami menjadi serupa dengan Engkau dalam sikap, perkataan, perbuatan. Kehidupan kami hari-hari ini sungguh-sungguh boleh mencerminkan pribadi-Mu Tuhan. Sehingga Engkau terus disenangkan, Engkau terus dimuliakan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sungguh-sungguh ketika Engkau datang kedua kali, kami boleh layak untuk bertemu dengan Engkau. Kami boleh menjadi pribadi yang siap ya Tuhan. Oh, menjadi tidak bercacat, tidak bercela ya Tuhan. Karena Engkau yang membentuk, Engkau yang menguduskan, Engkau yang melayakkan setiap kami. Mampukan kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang rusak ini Tuhan, yang begitu banyak menggoda, mengajak membawa kami untuk hidup tidak benar Tuhan. Tapi biarlah kami boleh memegang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh jaga pelihara hidup kami. Sehingga hidup kami, karakter kami terus senantiasa memancarkan karakter Kristus. Sehingga kelak kedatangan-Mu kedua kali, kami boleh layak ya Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Engkau terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Makin hari kami makin dimurnikan, makin dibersihkan menjadi serupa dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dalam pelayanan pekerjaan rumah tangga berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati dalam kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu hari ini yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami terima, kami simpan dalam hati kami, dan biar kami boleh terus merenungkan dan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Beritahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
percaya hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu harapan. Tuhan pasti sanggup menolong, Tuhan pasti sanggup memulihkan, memberkati, Dia melakukan pekerjaan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kala kami berseru, dikala kami berharap kepadamu Tuhan, nyatakan Dia ajaib dalam hidup kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Tak akan goyah. Sekali lagi, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Berikan syukur, tepuk tangan, sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga bersyukur punya Tuhan yang setia, menjadi penopang, kekuatan, gunung batu, keselamatan, kota benteng kami Tuhan. Kami tidak akan goyah sebab Engkau menyertai setiap kami Tuhan dalam langkah-langkah hidup kami. Terima kasih hari ini sekali lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus, mencari wajah-Mu, memuliakan Engkau. Kami tahu di dalam hadirat-Mu kami dibebaskan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada sukacita yang melimpah Tuhan, ada pemulihan, ada berkat yang ajaib ya Tuhan Yesus. Kau limpah-limpahkan bagi setiap kami yang letih lesu mendapat kekuatan baru, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau membukakan pintu-pintu berkat-Mu, membuka jalan-jalan yang tertutup. Hidup kami aman, diberkati di dalam Engkau. Terima kasih, biarlah sukacita kekuatan baru terus kami nikmati di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami juga melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh pulang, melanjutkan aktivitas kami dengan menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Untuk singer WL jangan lupa tinggal sebentar.
sesungguhnya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah